beri keterangan secara hukum, ini hal yang memang biasa. Jangan Anda menafsirkan hukum itu semau-maumu, sesuai kebutuhanmu saja. Memang diatur dalam KUHP, ya, ada KUHP-nya. Cuma yang jadi masalah, saya secara ilmu hukum dengan pendekatan hukum pidana itu ada pasal 1 ayat 1 KUHP yang bicara tentang tidak dapat seseorang dipidana melainkan mesti ada hukum yang mengaturnya gitu. Jadi pasal 1 ayat 1 itu dikenal menjadi azas legalitas. Azas legalitas ini dasar utama dalam setiap pendidikan, bahkan diadili seseorang. Nah, pertanyaan seriusnya, jika ditegaskan dalam azas legalitas seperti ini, lalu sekarang diperiksanya ini dasarnya apa? Karena kalau dikaitkan dengan istilah yang sifatnya satir atau merupakan sindiran atau kiasan tentang jin buang anak, itu tidak ada hukum yang mengatur untuk itu. Siapa yang bisa menunjukkan saya pasal berapa di ayat berapa yang menyatakan bicara tentang jin buang anak itu salah, mesti dihukum? Coba, kan tidak ada. Undang-undang tidak mengatur ucapan tempat jin buang anak, tapi undang-undang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk melindungi harkat dan martabatnya, dan itu yang sementara dilakukan oleh warga masyarakat Kalimantan, yakni melindungi harkat dan martabatnya. Apalagi dikaitkan dengan budaya. Jin buang anak itu di budaya DKI atau Jakarta atau sekitar Jabodetabek sudah hal yang lumrah. Untuk menunjukkan tempat yang jauh dan sepi, maka disebutlah. Dan saya memperhatikan omongan saudara Edi, tidak ada menyebut suku bangsa manapun, tidak ada. Cuma konteks wilayah Kalimantan gitu. Jadi kan persoalannya jangan jadi bergeser ke istilah ini. Substansi yang dikritik oleh Edi tentang IKN, ibu kotanya pindah itu malah jadi pembicaraan. Tolong sekali lagi saya minta tolong, jangan Anda menafsirkan hukum itu semau-maumu, sesuai kebutuhanmu saja, dan kemudian merusak nalar anak-anak bangsa Indonesia ini, sehingga anak-anak bangsa Indonesia ini nantinya keracunan dan tidak tahu yang namanya adab, yang tidak tahu namanya hormat menghormati, yang tidak tahu menghargai kearifan lokal dan budaya daerah-daerah yang ada di Nusantara ini. Tidak ada undang-undang mengatur ucapan jin buang anak, tapi harkat dan martabat orang Kalimantan direndahkan dalam pernyataan Edi Mulyadi. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Video ini saya tujukan kepada yang terhormat Pak Egy Sujana. Halo Pak Egy Sujana, salam hormat dari saya, Kristianto Yen Oni, rakyat Celata. Barusan saya lihat berita di TV One, Anda dimintai pendapat hukum terkait kasus Edi Mulyadi hina Kalimantan. Yang pertama yang saya petik di sana, Anda katakan kasus ini biasa saja. Yang kedua, Anda juga mengatakan bahwa tidak ada hukum yang menerangkan ucapan jin buang anak itu merupakan suatu pelanggaran. Pak Egy Sujana yang saya hormati, yang pertama yang ingin saya minta dari Anda, jangan Anda merusak nalar anak-anak bangsa Indonesia. Sekali lagi, jangan Anda merusak nalar anak-anak bangsa Indonesia. Jangan Anda menafsirkan hukum itu semau-maumu. Jangan Anda menafsirkan hukum itu sesuai dengan kebutuhanmu saja. Karena hukum undang-undang negara ini tidak dibuat berdasarkan konsepmu dan disesuaikan dengan kebutuhanmu. Pak Egy Sujana yang saya hormati, menurut saya pendapat hukum yang Anda berikan, yang Anda sampaikan, itu tidak lebih dari sebuah lelucon belaka. Tidak bernilai, tidak punya bobot sama sekali. Pendapat hukum macam apa itu?
Ya, pendapat hukum macam apa? Ingat Pak Egy Sujana, sila kedua Pancasila yang merupakan dasar negara kita, dasar negara Republik Indonesia, di sana berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil tidak egois, adil tidak berat sebelah, adil itu sama rata. Yang kedua adab. Adab itu apa? Adab itu berbicara tentang menghargai, menghormati budaya dan kearifan lokal yang ada di Nusantara ini. Itulah yang dimaksud dengan adab. Setiap daerah itu ada kearifan lokalnya. Setiap daerah itu ada budayanya. Dan sebagai orang Nusantara, wajib bagi kita untuk menghargai dan menghormati setiap kearifan lokal dan budaya daerah-daerah yang ada di Nusantara ini. Itu wajib hukumnya bagi orang-orang Nusantara. Tolong itu dipahami. Tidak semua orang seperti Pak Egy Sujana yang bebas mencaci orang. Tidak semua orang seperti Pak Egy Sujana yang bebas menganjing-anjingkan orang. Memang tidak ada hukum, memang tidak ada undang-undang yang berbunyi bahwa mengatai suatu daerah dengan sebutan tempat jin buang anak itu merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum. Memang tidak ada berbunyi seperti itu. Tapi merendahkan harkat dan martabat seseorang dan atau kaum tertentu itu dilarang dalam undang-undang. Paham itu Pak Egy Sujana? Jadi tidak harus undang-undang itu mengatur ucapan yang berbunyi tempat jin buang anak. Contoh, saya atau seseorang mengatai Pak Egy Sujana dengan sebutan anjing. Ini contoh ya, contoh. Memang di dalam undang-undang tidak mengatur ucapan ngatai orang dengan kata anjing itu pelanggaran terhadap hukum. Memang tidak ada seperti itu. Tapi Anda berhak untuk menuntut orang yang mencaci Anda dengan kata anjing dengan dalil bahwa orang itu telah merendahkan harkat dan martabat Anda. Undang-undang tidak mengatur ucapan tempat jin buang anak. Tapi undang-undang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk melindungi harkat dan martabatnya. Dan itu yang sementara dilakukan oleh warga masyarakat Kalimantan, yakni melindungi harkat dan martabatnya yang direndahkan oleh Edi Mulyadi dalam ucapannya, dalam pernyataannya. Tidak ada undang-undang mengatur ucapan jin buang anak. Tapi harkat dan martabat orang Kalimantan direndahkan dalam pernyataan Edi Mulyadi. Begitu Pak Egy Sujana. Tolong sekali lagi saya minta tolong. Jangan Anda menafsirkan hukum itu semau-maumu, sesuai kebutuhanmu saja. Dan kemudian merusak nalar anak-anak bangsa Indonesia ini. Sehingga anak-anak bangsa Indonesia ini nantinya keracunan dan tidak tahu yang namanya adab. Yang tidak tahu namanya hormat menghormati. Yang tidak tahu menghargai kearifan lokal dan budaya daerah-daerah yang ada di Nusantara ini. Saya kira seperti itu. Mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati Anda. Saya Krisyanto Yen Oni. Salam hormat untuk Anda.